Tapi Gitu. mereka agak kaget gak sih? Loh, kok Bapak tiba-tiba di rumah terus nih? Aneh nih? Atau justru Malah seneng ada gue ada ya. Bapak? Malah seneng dan mau ngajak main. Makanya itu kan kebiasaan kalau gua WFA sebelum ini kan, Bapak bisa main gitu kan, setiap hari gitu kan. Ini setiap hari begitu, jadi Bapak punya kantor, enggak, ayo kita main bareng, ayo mau nggak mau gitu. Kerja di Startup edisi Work From Home kembali hadir, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Sani Budi Pandita. Dia adalah Activation and Multimedia Designer di Investri. Hai Sani. Halo. Bener gak sih gue ngomong nama lo? Sani Budi. Bener. Bagus yes. Banget namanya ya. Keberatan nama kayaknya gue. Semuanya bisa gue panggil. Sani bisa, Budi bisa, Pandita juga bisa. Iya. Oke San, sebelum kita ngomongin ritualnya Sani selama WFH, mungkin bisa cerita Sani sekarang posisinya sebagai Activation and Multimedia Designer itu apa aja sih? Kemudian udah berapa lama kerja di Investri? Oke. Gue udah bekerja lama di Investri dari Oktober, berarti berapa tuh? 6 bulanan ya? Oh baru ya? Baru. Okay. Terus jadi Activation and Multimedia Designer itu basically gue yang menghandle semua video-videoan di Investri dan beberapa desain gitu. Fintech itu kan kayaknya agak jarang ya berdekatan dengan hal-hal yang podcast, video. Tapi kalau kita lihat sekarang justru mereka yang paling agresif ya. Kenapa sih akhirnya fintech memilih untuk ikutan ke cara itu juga? Paling gampang adalah karena banyak audiensnya ada banyak gitu. Audiensnya kan di sosial media tuh semua ada. Mau fintech, mau apa segala macam ada. Nah, dan paling mudah untuk nge-reach audiens di situ gitu menurut gue gitu. Jadi apalagi dengan kanal-kanal kayak Instagram, kayak Facebook, kayak Twitter, kayak podcast gitu, itu kan sekarang udah jadi kayak makanan sehari-hari orang ya untuk commuting gitu. Walaupun sekarang lagi WFH ya, tapi commuting dan lain-lain, orang pasti akan mengkonsumsi konten, khususnya snackable konten gitu, yang mereka bisa mudah cerna, dan jika sebentar waktunya mereka pasti akan makan itu. Gitu. Oke. Jadi paling mudah lah ya untuk diakses oleh semua orang ya San ya? Iya betul. Oke. Kalau kita bicara tanggung jawab, apa aja sih kerjaannya Shani? Kayaknya banyak banget deh nih tanggung jawabnya. Mungkin bisa di-share apa aja? Kalau mau dirunut sih kayak dari pre-production, production dan post-production di-handle semua. Jadi bikin skrip, ide, terus syuting, kameramen, audioman, editor gitu. Ada berapa timnya di Investri? Kalau desainer itu ada 3. Oke. Ada 3. Tapi gue adalah satu-satunya yang megang video. Oh, gitu. Untuk seorang Activation and Multimedia Designer seperti Shani, starter pack-nya apa sih sebelum kerja? Apa aja yang harus disiapkan di meja kerja? Laptop pasti. Headphone yang bagus. Nggak boleh ketinggalan ya. Nggak boleh ketinggalan, headphone yang bagus. Headphone. Apalagi ya, Spotify. Spotify. Buat lo nggak bangun mood sebelum ngedit dan lain-lain gitu kan. Terus apalagi ya, paling sama note kecil sih. Kadang ada ide yang tiba-tiba muncul, terus daripada masukin ke note misalnya Google Keep atau apa gitu, lebih gampang nulis ini gitu. Nanti kalau misalnya inget baru dikembangkan lagi gitu. Biasanya gitu. Itu starter pack ya. Kalau mood boosternya apa sih San? Kalau agak-agak bosen nih kan ngedit video kan kadang-kadang melelahkan dan membosankan kan. Untuk moodnya bangkit kembali ngapain aja tuh San? Biasanya take a break dulu sebentar. Agak keluar ngambil udara segar gitu. atau tadi bukannya bilang Spotify sesimpel dengerin podcast tentang apa yang lagi pengen dulu denger aja gitu. Habis itu baru ngelanjut lagi gitu. Kadang-kadang lagi denger sesuatu yang pengen gue dengerin,
malah membuat Dapat ide-idenya muncul gitu. Oh, ini bagusan kayak gini. Jadi akhirnya itu ini lagi. Oke. Suka dukanya kerja di Investri apa sih, San? Sukanya dulu mungkin ya? Iya, sukanya karena gue mungkin karena gue adalah orang yang sama sekali nggak punya background finansial, maksudnya finance ya, bukan dari bank, nggak pernah menyentuh daerah itu gitu. Terus ini adalah pertama kali gue masuk di finance dan fintech gitu, yang mana Investri kan cepet banget nih ininya pergerakannya gitu ya. Gue harus belajar cepat, gue harus nanya kanan kiri, gue harus gimana caranya supaya gue keep up sama yang lain gitu. Itu sih belajar lagi sih, gue senangnya itu sih. Oke. Dukanya? Dukanya kadang belum segitunya sih gitu. Tapi kalau misalnya kalau mau bilang banyak deadline juga kayaknya semua kerjaan banyak deadline ya. Tapi mungkin lebih ke cara kerja startup yang dinamis itu mungkin ya, yang cepat gitu ya. Iya, itu juga. Tapi karena sebelumnya pun gue udah lumayan berpengalaman di startup juga, jadi paling nggak gue tahu ritmenya kayak gimana lah gitu. Nggak dari yang company saklek sampai langsung masuk ke startup gitu. Sebelum ini gue juga startup, jadi oh iya beginilah gitu. Cuma harus gimana. Belajar lagi soal fintech ini ya. Itu dia. Gampang-gampang susah soalnya fintech ini ya. Gampang-gampang susah, betul. Oke, sekarang kita ngomongin ritual work from home nih yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan ya. Kalau di Daily Social sih kira-kira ya lebih dari 2 bulan deh. Sama ya berarti kita ya. Apa sih yang berubah dari ritualnya Shani saat di kantor dan di rumah? Kalau jam kerja, gue usahakan tetap sama. Jadi gue tetap kerja jam 9, jam 12 makan siang, jam 1:30 itu selesai break, sampai jam 6 kerja lagi gitu. Gue mengusahakan itu karena biar nantinya kalau misalnya balik ke kantor lagi gitu, kalau misalnya all over semuanya COVID ini, kebiasaan kerja gue nggak berubah dan gue nggak jadi kayak procrastinating gitu, maksudnya nggak jadi. I see. Jadi tetap gue ya udah jam 9 kerja, terus makan siang, lanjut lagi sampai jam 6 gitu terus gitu. Tapi ya karena di rumah ya namanya ya, terus ada punya anak juga, jadi mau nggak mau setiap 15 menit sekali, Bapak aku minta ini, Bapak aku minta ini gitu. Jadi ya harus disesuaikan lah. Ya, kemarin juga udah sempet ngobrol sama pegawai startup perempuan yang udah punya baby. Nah kalau Shani, anaknya masih baby atau udah balita atau udah sekolah nih? TKA. Challenge-nya apa tuh kerja bareng dengan anak? Karena anak juga kebetulan sekolah dan sekolahnya online kan jadinya kan. Jadi tiap hari pasti ada saat dimana dia harus sama kayak gini, online meeting sama gurunya, plus tugas. Jadi tiap hari ada tugas gitu. Jadi mau nggak mau harus didampingi dulu sampai selesai, baru gue bisa kerja lagi gitu. Atau kadang-kadang malah si anak ini pokoknya udah bisa, ya udah gue tinggal kerja gitu. Jadi ganti-gantian sama istri. Tapi mereka agak kaget gak sih, loh kok bapak tiba-tiba di rumah terus nih, aneh nih, atau justru ada bapak seneng dan mau ngajak main. Makanya itu kan kebiasaan kalau gue Eva sebelum ini kan bapak bisa main gitu kan setiap hari gitu kan. Ini setiap hari begitu, jadi kantor enggak, ayo kita main bareng, ayo mau nggak mau gitu. Tapi tetap disiplin ya, waktunya anak, waktunya kerja ya. Iya. Oke. Kalau soal tools nih San, karena work from home, kalau gue sih ngerasa on call dengan tim, dengan supervisor, dengan atasan jadi lebih sering gitu loh. Kalau Shani dengan tim gimana komunikasinya? Sama sih, pasti tiap hari pasti entah pakai Hangout, entah pakai Google atau Meet, Zoom, atau pakai Zoom, atau pakai WhatsApp, hanya sekedar WhatsApp di grup gitu, pasti akan tektokan karena selalu ada sehari itu pasti ada video atau desain yang harus naik gitu. Jadi mau nggak mau harus kontekan terus. Oke. Mungkin Shani udah menemukan ritme yang pas nih ya, kerja di rumah bareng anak gitu kan, tapi juga bisa kolaborasi dengan tim. Tapi mungkin Shani bisa kasih tips buat teman-teman yang sekarang nih
kebanyakan masih seneng ke kantor, terus ketika kerja di rumah kesulitan gitu kan ya. Mungkin Sandi bisa kasih tips supaya bisa lebih produktif meskipun WFH. Kalau memungkinkan, cari yang kerja jangan seruangan sama anak atau itu kalau yang udah punya anak ya. Itu kalau anak atau cari tempat, kan ada ya di rumah tuh pasti ada satu spot sendiri yang PW banget gitu, atau yang ini enak nih di sini buat gue kerja bisa segala macam itu sih. Terus bangun mood yang penting sih, pertama kali itu bangun mood, karena harus disesuaikan atau harus dibiasakan walaupun di rumah gitu ya. State of mind kita pas di rumah kerja dan di kantor kerja kan pasti beda tuh. Iya. Gitu kan. Jadi paling bangun mood dengan apa ya, biasanya sih itu tadi balik lagi dengerin lagu, dengerin podcast, paling butuh setengah jam atau 1 jam gitu, abis itu coba kerja lagi gitu. Dan usahakan ruangan kerjanya jangan berantakan gue sih gitu, karena kalau berantakan sumpek sendiri gitu kan, jadi kayak nggak nyaman buat kerja gitu, jadi gitu. Oke. Kalau kita kembali lagi ke ritual nih, mungkin dari pagi, makan siang atau ngopi, itu ada perubahan nggak sih dari kantor? Kalau misalnya di kantor mungkin ngopinya 2 kali sehari, mungkin di rumah jadi ya ngejus atau ojol atau gimana, atau sama aja gitu ritual yang di kantor dan di rumah? Salah satu bahaya WFH adalah aplikasi ojol ya. Dengan aduh lapar nih, pengen ngemil apa nih gitu, enak aja gitu, tangan dilirik gitu. Tapi itu berlangsung awal-awal, mungkin 2 minggu pertama kali ya, 2 minggu pertama, 2 minggu kesini udah ritmenya udah hampir nemu juga kan ritmenya. Oh, gue kerjanya biasanya jam segini, yang fokusnya jam segini, ngemilnya jadi jam segini aja deh gitu, biar nggak ngemil terus misalnya gitu. Olahraga juga jalan terus nggak sih atau malah jadi malas? Olahraga kebetulan di rumah sih ada kayak semacam treadmill gitu ya, jadi lumayan. Itu cuma buat jemuran gitu akhirnya. Iya. Karena gue tuh skipping cuma awal-awal WFH doang, sekarang udah malas skipping beneran. Kalau Shani gimana? Olahraga jalan terus atau mulai berkurang nih? Akhir-akhir ini sih mulai berkurang ya, tapi awal-awal karena masih parno-parnonya takut sakit gitu ya. Iya, betul. Jadi kan harus fit. Jadi awal 3 minggu awal tuh tiap jam 10 sampai 10.15 pasti gue di luar berjemur sama anak gue sama istri gue. Bener, semuanya kayak melakukan itu deh. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah sibuk sama yang lain ya. Iya, makanya walaupun panas banget ya pasti jam segitu, tapi mau nggak mau sih. Oke. Thank you ya Sani ya udah sharing suka duka WFH. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman pegawai startup supaya bisa tetap produktif kayak Sani. Oke, sukses buat Investri ya Sani ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.